apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang sangat penting, sangat menarik gitu ya, yaitu mengenai katarak dan pelaksanaannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 36 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali setelah sekian lama tidak berjumpa dengan Dr. Vanesha SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres-Yah. Kita sapa dulu Dr. Vanesha yang sudah hadir di samping saya. Dokter, apa kabar? Baik, terima kasih. Kabarnya baik, alhamdulillah makin baik. fresh aja begitu ya dok ya. Hari ini mau bahas seputar katarak nih ya dan pelaksanaannya. Dok, katarak itu kan bisa dibilang ya penyakit yang kalau di mata nih bisa dibilang rajanya gitu ya. Artinya semua orang tuh kurang lebih tahu lah gitu. Ini populer deh gitu ya. Tapi kan kita juga ingin tahu lebih detail dong. Artinya sebenarnya ini bisa dibilang katanya bisa dialami oleh siapa aja. Dan ini pencuri penglihatan nomor 1 di dunia gitu ya dok ya. Katarak tuh sebenarnya apa pengertiannya? Karena orang kalau lihat tuh katanya ciri-cirinya oh keruh aja gitu, keruh gitu ya. Tapi sebenarnya ada apa dengan katarak itu sendiri dokter? Oke, katarak itu yang pertama secara definisi adalah kekeruhan pada lensa. Jadi perlu diingat yang keruh adalah lensa, bagian anatomi lensa matanya. Gitu. Secara definisi sih sebenarnya sesingkat itu. Gitu. Jadi lensanya makin keruh. Betul. Gitu ya dok ya. Seiring dengan sebenarnya macam-macam. Jadi yang paling sering adalah karena usia, tapi tidak menutup kemungkinan karena kongenital, jadi bawaan lahir atau yang terjadi di atas usia 1 tahun, atau juga karena penyakit-penyakit tertentu atau trauma, misalnya kecelakaan, kebentur, itu juga bisa menimbulkan suatu keadaan katarak. Gitu. Oke, jadi intinya gini, ketika keruh tuh ciri-cirinya itu bagaimana dok? Artinya kan kalau keruh nih apa seperti berkabut, kalau air keruh ya butek gitu ya orang butek, atau kalau pandangan tuh seperti lensa kamera istilahnya apa blur gitu ya. Jadi supaya kita jadi lebih aware gitu dengan kondisi kesehatan masing-masing atau kondisi orang terdekat gitu dok. Ya, yang jelas sih yang paling umum simptomnya biasanya dari ringan sampai berat ya. Yang paling umum biasanya pasiennya datang dengan keadaan penglihatan buram, berkabut atau berasap. Karena kan dia biasanya memang karena ada kekeruhan lensa. Terus bisa juga dia fotofobia atau silau. Gangguan melihat warna. Jadi misalnya dia ngelihat tuh nggak jernih. Terutama kalau misalnya dia warnanya lebih kontras, dia bisa kelihatan. Tapi begitu warnanya kontrasnya nggak terlalu, dia agak susah ngelihat seperti itu. Terus gangguan pada saat malam hari nyetir, itu dia biasanya lebih nggak nyaman. Itu sih, sampai gangguan yang berat. Kalau yang berat sampai dia nggak bisa ngelihat apa-apa lagi, hanya bayangan dari jarak 1 meter atau cuman cahaya aja. Gitu. Itu yang sudah terlambat, artinya penanganannya terlambat karena mungkin dibiarkan, terus progresif juga istilahnya dok ya, atau kalau yang sampai dia nggak bisa ngelihat sama sekali, itu kataraknya kita sebutnya biasanya udah matur. Dalam keadaan kataraknya itu udah benar-benar menutupi kekeruhannya itu, sudah menutupi seluruh lensa. Itu gitu. maaf masih bisa diselamatkan nggak sih? Kan biasanya pertanyaan orang-orang selalu seperti itu ya. Apabila sudah yang matang gitu ya, terlalu matang si kataraknya ini. Bisa disembuhin. Caranya ya dioperasi. Kita keluarin si lensanya yang keruh itu, terus kita ganti lagi dengan lensa tanam. Lensa tanam ya? Iya, sebagai pengganti si lensa yang kita keluarin atau kataraknya gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya gini, kalau dibilang berarti itu namanya gejala tidak yang mendadak begitu enggak ya dok ya, ada perjalanannya juga ya dok ya, karena kan katarak ini sendiri kan ada yang bilang awalnya mungkin di pinggir atau ada yang di tengah, kok lama-lama jadi makin lebar menyeluruh gitu ya. Jadi progresivitasnya itu seperti apa dok? Artinya kan kadang orang tidak terlalu menyadari gitu ya kalau tidak ada keluhan yang begitu mengganggu di awal-awal nih. Bagaimana nih proses perjalanan penyakitnya itu sendiri dok? Betul. Katarak itu kan memang kalau secara morfologi kan dia banyak ya. Ada yang bisa letaknya di tengah, ada yang di belakang, ada yang di samping. Yang jelas kalau dia munculnya di tengah, karena kita kan cahaya masuk pasti
di mata yang tengahnya dulu itu ya. Nah itu pasti dia akan lebih terganggu. Tapi kalau misalnya dia di samping sudah terganggu tapi gangguannya yang jelas tidak seperti kalau kataraknya di tengah. Nah semakin lama progresivitasnya itu masing-masing orang sih berbeda sebetulnya ya. Kalau sampai dia progresivitasnya sudah sampai ke seluruh bagian lensa, lapisan-lapisan lensa, ya itu dia sampai nggak bisa ngelihat sama sekali yang tadi saya bilang. Itu yang kita sebut katarak udah matang lah kalau bahasa awamnya. Jadi udah benar-benar ketutup tuh, ibaratnya kalau misalnya kita ngelihat kaca dari dalam rumah, dalam jendela keluar itu kan kacanya harus bening ya. Kalau misalnya dia nutupnya di tengah-tengah atau keruhnya di tengah-tengah, pasti dia penglihatannya terganggu. Kalau dia di samping sudah ada kekeruhan, tapi mungkin secara penglihatan dia nggak seterganggu sama yang letak kekeruhan lensanya ada di tengah. Tapi bisa bayangin kalau misalnya semua jendelanya itu, semua cerminnya itu ketutupan, ya kita udah nggak bisa lihat apa-apa lagi kan keluar gitu. Iya. Berarti kalau dikatakan secara umum dok, general ya dok ya, yang akan beresiko mengalami katarak ini kan tadi gini, ada yang kongenital, itu mungkin karena ada problem pada saat ibunya hamil ya dok ya. Tapi kalau yang untuk umum nih dok gitu ya, apakah memang faktor usia aja atau tadi yang trauma atau mungkin ada penyakit bawaan atau penyerta lainnya yang mempengaruhi kesehatan mata gitu kan kompleks juga ya dok ya secara anatomis, atau mungkin ada faktor-faktor lain juga yang kita nggak tahu, mungkin kebiasaan atau mungkin orang yang ada kelainan refraksi, sering gonta-ganti kacamata gitu tiap tahun kan itu juga selalu banyak juga tuh kasusnya dikait-kaitkan, apakah resiko juga nih ke katarak lebih cepat lah atau apa istilahnya itu? Yang jelas katarak itu kan lensa itu harus jernih. Selama dia jernih itu ada proses metabolisme lah di lensa itu yang membuat si lensa itu tetap jernih. Apapun yang mengganggu proses metabolisme itu akan membuat penumpukan kristalin atau protein yang menyebabkan kepadatan atau kekeruhan. Nah, proses yang mengganggu itu apa aja? Bisa karena trauma, misalnya terbentur, kecelakaan yang tadi saya bilang, atau bisa juga misalnya penyakit-penyakit komorbid, misalnya diabetes. Diabetes itu kan mengganggu semua organ tubuh ya. Gitu. Sistemik begitu? Betul, sistemik. Komplikasinya termasuk salah satu mengganggu proses metabolisme lensa, di lensa seperti itu. Terus juga banyak sih penyakit-penyakit misalnya yang lain seperti ginjal itu bisa juga seperti itu. Kalau kongenital ya udah pasti, kita kalau kongenital itu sebetulnya mencari sebab pastinya dari sekian banyak masalah itu agak sulit. Tapi yang jelas dia memang keadaan dari dalam lahir, baik secara pertumbuhan ataupun penyakit yang dibawa ibunya yang mengganggu sampai ke mata yang membuat adanya katarak gitu. Tapi kalau berdasarkan literatur begitu ya, studi-studi yang terkini gitu ya, paling banyak nih memang yang lebih ke yang degeneratif tadi atau kongenital juga sama jadi lebih balance juga, atau bagaimana kalau berdasarkan pengamatan dokter juga dok? Kalau secara literatur itu paling banyak pada usia tua yang kita sebut sebagai katarak senilis. Jadi katarak yang berlangsung pada pasien-pasien dengan usia tua. Biasanya di atas 40 tahun, tapi secara literatur, secara epidemiologi biasanya paling banyak sekali umur 65 tahun ke atas tuh biasanya pasti sudah ada. 65 ke atas walaupun ya? mungkin derajatnya pada masing-masing pasien berbeda ya. Dan ini rata juga gender atau jenis kelamin gitu, artinya laki-laki atau perempuan sama resikonya, atau mungkin ada beberapa literatur yang bilang laki-laki lebih banyak, tapi kalau saya temukan sih biasanya hampir sama aja sih. Oh begitu ya dok ya. Jadi nggak terlalu banyak signifikan gitu. Artinya umum lah tadi kan, balik lagi. Jadi sebenarnya kan kata kuncinya ini kita harus aware dengan ada keluhan nggak sih di awal, atau mungkin tidak ada keluhan tapi makanya itu ya pentingnya pemeriksaan rutin mata tuh untuk mengetahui ya apa kita punya potensi juga nih gitu ya dok ya ke arah ada katarak. Ada istilah katarak dini juga nggak sih dok? Artinya katarak yang di bawah usia mungkin 50-60, tadi kan umumnya 65 tahun ke atas gitu ya. Betul. Kalau secara usia kita baginya sepertinya katarak kongenital, misal dia terjadi pada baru lahir hingga di bawah 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun sampai usia 40 kita nyebutnya juvenile. Kalau di atas kita udah nyebutnya senilis, jadi pada usia tua gitu. Jadi itu berdasarkan usia ya pembagiannya seperti itu. Tapi artinya treatmentnya akan jauh berbeda juga, artinya kan kalau untuk kongenital mungkin kan nih masih kecil sekali ya tadi 1 tahun gitu betul. kan ya. Betul. Kalau secara treatment sebetulnya treatmentnya sama-sama, yang paling penting adalah kataraknya dibuang atau operasi katarak. Yang keruhnya tadi. Yang keruhnya itu betul. Cuman treatment yang berbeda, misalnya pada
pasien-pasien kongenital katarak adalah pemasangan lensanya gitu. Karena kan kalau misalnya pada usia tua atau pada usia yang juvenile yang maksudnya sudah masuk usia dewasa muda, itu kan refraksinya tuh berbeda dengan anak-anak kecil. Kalau anak kecil kan dia bayi baru lahir, ya matanya masih tumbuh kembang kan bertumbuh gitu. berkembang gitu ya. Jadi ada nanti follow up lagi begitu follow ya, Dok, up-nya ya. betul. Latihan-latihan khusus lagi segala Betul. macam Kalau gitu ya. kongenital lebih banyak sih gitu, ke depannya. Nah ini juga semakin cepat ketahuannya gitu, artinya treatmentnya juga akan jauh berbeda, atau yang tadi beda dengan yang kalau sudah matang sekali, yang artinya bagaimana istilahnya ya Pak, insisi ya Dok ya, insisinya mungkin kalau yang ringan berbeda dengan yang mungkin jauh lebih besar gitu. Itu akan ada pengaruhnya juga nggak sih dengan, kan pertanyaan selanjutnya kan, oh ini bagaimana untuk maintenance ke depannya juga, apakah akan dijamin berapa persen gitu ya Dok ya. Jadi kan banyak aja pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu di luar sana Dok, maaf aja ya Dok ya. Oke, kalau misalnya katarak sih sebenarnya katarak ini memang operasi yang paling umum dilakukan oleh dokter spesialis mata. Jadi sebetulnya ya kadar keberhasilannya tuh besar gitu, keberhasilan, kesuksesan operasinya besar. Cuman memang ada beberapa pilihan. Kita kadang pilih-pilih lihat pasiennya. Jadi kalau kataraknya sudah matur sekali gitu ya, sudah bahkan ada yang sampai coklat banget gitu ya, kayak tebal banget. Itu kalau misalnya mau, kita kan pemilihannya tuh beda-beda, yang tadi dibilang insisinya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau misalnya kita lihat, apalagi usianya pasiennya usia tua, kita lihat korneanya misalnya kurang bagus. Kalau kita paksakan dengan insisi kecil, walaupun insisinya lebih kecil, maksudnya lebih baik lah gitu ya. Cuman risiko operasi ke depannya, misalnya korneanya bengkak, itu agak sulit. Jadi pemilihannya kita bikin insisi yang lebih agak besar gitu. Jadi gitu ya. sebetulnya itu case by case sih kita jadi ngelihatnya. pertimbangannya personal dari kasus masing-masing pribadinya itu ya Dok ya. Cuman kalau kataraknya bisa dibilang masih tipis, masih belum, masih kita lihat dulu nih case by case. Kalau lihat bisa pakai phaco dengan sayatan kecil, ya kita phaco aja tuh lebih. Phaco ya istilahnya, sayatan phaco kecil tadi ya Dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti di segmen selanjutnya akan ada gambar-gambar atau slide-slide yang bisa dokter paparkan lebih jelas lagi ya. Ya boleh. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai katarak dan pelaksanaannya bersama dengan Dr. Vanesha SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Dan dokter, kita lanjutkan, ada slide yang satu persatu bisa dibahas langsung. Maaf tapi pendengar radio nggak bisa lihat gambarnya Dok, jadi lebih deskriptif lagi ya Dok ya. Jadi ada gambar apa aja, coba satu persatu ditampilkan dulu ya, supaya kita jadi makin paham wujud dari katarak itu seperti apa sih, perjalanan penyakitnya juga bagaimana sih, coba ya. Gambar pertama, perbandingan yang normal dengan yang mulai ada keluhan kali ya Dok ya. Iya, kalau yang ini kan secara umum ya, kita ngelihatnya itu di bagian tengah tuh yang hitamnya hitam mata kita nyebutnya anak mata atau pupil. Kalau misalnya dalam keadaan secara umum, ini secara umum ya, karena perbandingan kalau yang lensanya clear itu kita bisa lihat hitamnya tuh kelihatan banget gitu ya. Nah, kalau yang sebelah bagian kanan itu udah kelihatan ini kataraknya katarak matur. Jadi tanpa kita menggunakan slit lamp atau pembesaran sudah bisa kelihatan bahwa ini ada katarak. Bagiannya warnanya putih gitu. Itu udah jelas banget sih kalau ini. Secara kasat mata biasanya orang udah tahu nih katarak nih gitu. Seperti pakai soft lens yang unik-unik ya. Tapi ini katarak ya, beda lagi. Oke, coba selanjutnya lagi. Itu perbandingan aja. Nah, ini mengenai gangguan penglihatan yang mulai berasa nih ya di sebagian orang ya Dok ya. Jadi ada perbandingan gambar nih, yang satu jernih, yang satu blur ya Dok ya. Tapi nah ini prosesnya seperti apa sih Dok kalau dilihat dari gambar-gambar yang tampil di slide ini Dok? Oke. Kalau yang gambar sebelah kiri ya, berarti sebelah kiri itu kan jalan masuknya cahaya sampai ke saraf mata tuh. Kalau yang bagian ujung warna kuning ya kelihatan di situ, itu adalah saraf mata. Jadi kalau kita mau melihat dengan baik, dengan jelas, itu semuanya harus sampai menjadi satu gitu, jadi satu fokus di saraf mata atau di retinanya gitu ya. Nah, sedangkan pada pasien katarak
karena media refraksinya tidak baik, karena lensanya itu tidak jernih, akhirnya dia kan fokusnya kemana-mana. Mencar gitu ya istilahnya ya, terpencar. Iya, jadi akhirnya yang terlihat oleh pasien yang penderita katarak adalah dia blur atau berbayang kayak gitu. Ini kayak lensa kamera yang mulai keruh gitu ya, atau ngeblur lah istilahnya begitu ya dok ya. Betul. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ini kalau yang di tengah tadi dok, atau bagaimana? Kalau ini biasanya sih kalau pasien dengan katarak yang letaknya lebih ke tengah, itu udah jelas banget ya, dia bagian tengahnya tuh bener-bener kayak ada gitu ya dok? Iya, kayak ada kabut. Jadi pasien bilang kok penglihatan saya berawan, berkabut. Nah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kiri kanan sama. Tapi pinggirannya yang ini normal ya. Jadi ini di tengah tadi ya, yang jenisnya di tengah. Coba gambar berikutnya lagi. Nah ini ya hitam-hitam di pinggirannya nih. Tadi saya bilang kan kalau misalnya pada pasien katarak, dia biasanya gangguannya itu pada saat menyetir. Nah ini kurang lebih pada menyetir pada malam hari ya. Nah keluhan yang dia rasakan tuh seperti ini, jadi benar-benar blur gitu loh. Terus lebih nggak fokus. Atau silaunya itu sendiri. Silau, betul. Artinya gini, apakah harus selalu di malam hari dan artinya cahaya yang ada di luar aja atau siang hari kita lihat lampu atau lihat matahari pun juga terasa nggak nyaman gitu. Jadi silau di sini juga bagaimana terhadap sinar, sensitivitasnya tuh maksudnya seperti apa dokter? Fotofobianya sebetulnya bisa karena tadi melihat sinar matahari langsung atau biasanya orang kalau nyetir malam, makanya dibilang nyetir malam karena kalau nyetir malam tuh kan lampu bener-bener masuk gitu ya ke dalam mata, terus pupil akan refleks lebih mengecil. Kalau mengecil dia pasti akan lebih blur karena kan ketutupan sama katarak gitu. Makanya dia lebih silau dan lebih nggak enak kalau malam. Oke, begitu ya. Jadi lebih spesifik tuh di malam hari. Kalau hanya pada saat menyetir ya, atau lagi jalan atau apa juga pengaruh juga nggak dok? Iya, yang dia kena sinar ada lampu tajam masuk ke mata yang papasan gitu ya dok. Ya, Oke. Coba slide selanjutnya. Kita lihat lagi ya. Ini juga yang tadi saya bilang, jadi karena kekeruhan, jadi biasanya tuh katarak kalau misalnya baru awal-awal dia nggak langsung putih gitu, tapi perubahan warna tuh lebih agak kekuningan. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi color visionnya berubah. Kalau yang kiri kan yang nggak ada kataraknya ya, yang kanan karena lensanya itu udah mulai memadat, sudah lebih kuning, otomatis dia kayak semacam ada filter tambahan. Filter tambahan. Udah ya efek-efek Instagram gitu ya. Intinya kalau lensanya ini masih normal, warnanya tuh ketajamannya tuh pas ya dok, ya biru ya biru, kuning ya kuning gitu ya, jadi jelas spesifik gitu. Tapi kalau yang sudah mengalami masalah atau katarak tadi ya jadi warnanya seperti ada efek sevial atau apa gitu ya dok, seperti bukan warna aslinya ya. Iya, Oke, begitu ya simpelnya. Oke, slide selanjutnya lagi. Ini juga sama, ini yang bisa dilihat ya, tadi kan saya ada sebut, ada yang katarak matur, ada yang juga belum matur atau imatur ya, kataraknya masih muda lah gitu. Imatur itu dalam artian dia belum menutupi seluruh lensa mata. Nah yang imatur itu biasanya kalau yang kanan tuh yang matur ya, bisa yang bentuknya bisa yang putih kayak yang tadi gambar pertama, atau ini agak coklat kekuningan. Ini kan secara kasat mata aja kita udah bisa lihat sebetulnya kan, oh ini katarak, kok udah bisa dilihat secara kasat mata berarti kataraknya udah tebal banget. Sementara yang kiri mungkin kalau secara kasat mata kita masih nggak terlalu bisa lihat. Jadi kalau dilihat tuh pupilnya bagian tengahnya tuh masih hitam. Cuman begitu kita lihat dengan slit lamp, dengan pembesaran, itu udah mulai ada tuh di bagian belakang, lihat deh ada yang nyaplok warna putih dikit gitu. Tapi itu kan bakal ketahuan kalau kita melakukan pemeriksaan ke dokter mata ya. Artinya kalau kita lihat sendiri di depan cermin gitu, nggak jelas nggak nampak atau memang harus dengan pemeriksaan khusus? Kalau imatur agak sulit sih. Gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Ini biasanya hasil pemeriksaan khusus di rumah sakit ya dok ya? Betul. Nah, ini juga sama, ada grading-gradingnya. Itu bisa kelihatan yang bagian putih itu ya, kalau yang makin ke kanan ya, makin ke kanan itu kan makin tebal. Jadi memang katarak itu kayak tadi saya bilang dari imatur sampai ke matur, proses perjalanan penyakitnya sih seperti itu. Jadi dari yang cuman kelihatan ada yang keruh sedikit, dia lama-lama agak menebal sampai akhirnya yang tadi saya bilang sampai ketutup sama sekali yang matur. Yang paling kanan tuh yang matur. Grade-nya dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, itu klasifikasinya. Coba slide berikutnya lagi, ada lagi. Nah ini sebenarnya bagian dari apa pola makan, apa sangat berpengaruh maintenance atau pencegahan atau apa nih istilahnya di sini dokter? Kalau ini sih sebenarnya
lebih ke arah, jadi gini kan katarak itu tadi saya bilang ada proses metabolisme. Salah satunya adalah faktor oksidatif kan, gangguan oksidatif. Nah, jadi lebih baik, maksudnya salah satu pencegahan ya, jadi bukan pengobatan, itu adalah dengan banyak mengkonsumsi antioksidan. Yang paling banyak tadi ya di vitamin A, C, sama E gitu. Oke. Tapi kalau terkait gaya hidup, pola konsumsi, artinya kan ada yang dia seneng konsumsi misalnya apa ya, alkohol atau kafein atau apa gitu. Ada kaitannya nggak sih dengan metabolisme tadi yang artinya jadi sedikit banyak, ada kontribusinya juga terhadap perkembangan atau resiko untuk terjadinya katarak? Ada nggak penelitiannya atau sebenarnya bagaimana, Dok? Ada, maksudnya gaya hidup tentu mempengaruhi, terutama merokok ya, yang paling sering merokok. Terus ya tadi penyakit bawaannya juga seperti apa gitu. Diabetes misalnya tadi ya? Diabetes yang paling sangat besar sih. Kalau alkohol biasanya dia lebih ke arah saraf matanya, bukan lensanya gitu. Oke, begitu ya. Tapi tetap aja ada pengaruhnya ke kesehatan mata secara menyeluruh ya gitu ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu, Dok. Nah, ini sebenarnya untuk memastikan bahwa bener nggak sih ini aku mengalami katarak atau mungkin keluhan yang lain kan, bisa aja kan keluhnya karena apa gitu, dan terkait dengan habit atau lifestyle tertentu mungkin yang perlu dievaluasi. Tapi sebenarnya gini, untuk pemeriksaannya itu sesimpel apa sih gitu, sehingga nanti bisa diputuskan ini mungkin kalaupun dia memang katarak masih ringan nih gitu ya, atau yang sudah yang menjelang matang nih gitu ya. Dan itu bagaimana tuh, Dok, biasanya pemeriksaannya, alurnya segala macam? Oke, alurnya biasanya pasiennya datang yang jelas ya, terus kita lihat dulu dengan slit lamp atau dengan pembesaran seperti mikroskop. Kita lihat juga dan kita samakan dengan keluhan pasien. Jadi kadang memang betul pas kita lihat udah ada keluhan nih, udah ada kataraknya, tapi pas kita tanya pasiennya, pasiennya belum ngeluh apa-apa. Ya kalau seperti itu sih operasi kataraknya masih bisa ditunda gitu. Tapi jika pasien sudah mengeluh, ada gangguan aktivitas, walaupun kataraknya sudah masih tipis gitu, ya itu dioperasi lebih baik. Jadi tergantung dari kualitas hidup si pasiennya itu juga gitu, gejalanya juga yang timbul atau mengganggu juga apa gitu ya. Oke, walaupun mungkin levelnya masih yang ringan ya atau apa gitu ya, Dok ya. Tapi kalau dia sampai sudah nggak bisa lihat sama sekali, sudah matur ya harus dioperasi. Kalau nggak nanti timbul lagi penyakit yang lain akibat katarak. Jadi semakin cepat komplikasinya datang atau bagaimana, Dok? Iya, kalau misalnya kataraknya tebel, terus kita biarkan aja, yang jelas kan dia bisa, protein lensa itu bisa keluar dari pokoknya katarak. Intinya khawatir penebalannya lebih cepat gitu ya, Dok ya? Bikin peradangan dan peradangan lebih cepat. Oke, disapa dulu lagi ya, Dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Ini pertama kali. Penelpon pertama, sorry. Halo, dengan siapa di mana? Pak Herianto. Dari daerah mana, Bapak? Di Tangerang Selatan. Tangsel ya. Bapak Heri, usia berapa? Heri ya? Saya 72. Wow, alhamdulillah. Keluhannya apa, Pak? Langsung saja pertanyaannya kalau begitu ya. 72 tahun, Bapak Heri dari Tangerang Selatan. Bekas operasi katarak kanan. Kanan ya? Cuma kadang-kadang suka keluar air mata. Saya beli tetes air mata itu yang ngecek katarak apa? Itu satu kali, tapi tetap aja masih ada kendala. Oke, jadi keluhannya ini matanya ini sering berair ya. Padahal udah pakai obat tetes sesuai dengan anjuran dokter. Ini yang bekas operasinya yang sebelah kanan nih mata kataraknya, Dokter. Iya, betul. Usia 70 tahun ya? 2 ya tadi ya? Oke. Ada lagi yang disampaikan atau dokter ada yang ditanyakan dulu ke Pak Herinya untuk sehari-harinya juga bagaimana? Oke, Bapak. Itu aja dulu, konsen saya di mata dulu. Soalnya kalau bawa motor, mobil itu suka, kalau malam buram kayak tadi. Benar. Iya, masih aktif mengemudi gitu ya, jadi sangat mengganggu keluhannya, Dok. Operasinya udah berapa lama ya, Pak? Udah ada 3 tahun. 3 tahun lalu. ya? Oke. 3 tahun berairnya berkurang nggak atau masih banyak? Kalau kemarin dulu selama 2 tahun nggak bagus. Tapi belakangan ini kok sering keluar air mata. Oke. Ya. Langsung tanggapannya, Dokter, silakan. Memang salah satu komplikasi ya yang paling sering itu adalah keluar air mata yang banyak. Berair Itu akibat gangguan dari tear film. Jadi di bagian kornea itu di depannya tuh ada tear film. Ketika kita melakukan operasi itu kan otomatis terganggu. Nah ditambah karena tear filmnya terganggu atau kita nyebutnya mungkin juga bisa dry eye gitu ya. Jadi dia berusaha akan mengeluarkan cairan untuk melembabkan matanya kayak gitu, atau perubahan fisiologis juga. Nah itu memang kita tata laksana dengan pemberian
air mata buatan. Obat tetes tadi kan istilahnya. Seberapa lama kita pakai obat tetes itu beda-beda setiap pasien gitu. Apalagi kan bapaknya maaf usianya udah 72, itu juga tear filmnya secara anatomi gitu ya, itu juga pasti sudah lebih terganggu gitu. Saran saya sih lebih baik kalau memang masih banyak sekali keluhannya, itu dikontrol rutin aja. Jadi kita bisa pastiin dari hari ke hari itu perbaikan atau enggak gitu. Apakah perlu ada tambahan obat yang lain, apakah perlu obat minum kayak gitu. Soalnya tadi kan udah dikasih obat tetes 1 kali sehari ya? 1 kali sehari. Tapi masih ada keluhannya, masih sangat mengganggu, terutama lagi nyetir nih malam-malam gitu ya? Saya sih tadi nggak disebutkan ya berapa kali kurang sehari. detailnya. Tadi ya salah dengar atau gimana ya? Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya dok ya? Nah mungkin ditahan dulu dok sebentar, pertanyaan berikutnya dulu ditampung ya dok ya? Boleh. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi dok. Silakan ibu, siapa di mana? Iya, saya dengan Ibu Ida. Dari daerah Jakarta. mana ibu? Usia Umur berapa? 66 Silakan. tahun. Berapa bu? 66. Silakan Iya. pertanyaannya. Saya mau tanya 46. dok. Iya, saya 4 tahun lalu pernah dioperasi katarak ya, mata dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya. Tetapi kalau silindernya kenapa masih ada ya dok ya? 0,75. Silindernya masih ada. Oh, Oke. silakan Iya. langsung, ada yang ditanyakan dulu dok atau bisa langsung tanggapan? Ibu waktu itu waktu pada saat sebelum operasi ditanyakan nggak, maksudnya apa ibu bertanya nggak kira-kira jenis lensa tanamnya itu seperti apa? Saya kagak nanya dok. Nggak ya, oke. Ya. Oke. Ada pengaruhnya dok atau bagaimana? Jadi seperti ini Bu, kalau misalnya lensa yang secara umum dipasang pada pasien operasi katarak adalah dia memang tidak bisa mengkoreksi astigmat. Jadi maksudnya dia hanya menggantikan saja sesuai dengan ukuran lensa yang sudah kita ukur sebelumnya. Kecuali memang jenis lensa tanam tuh banyak banget, apalagi zaman sekarang tuh udah dari yang bisa mengkoreksi minus sampai dia ada yang trifokal gitu loh. Jadi kalau memang hanya dipakai yang lensa yang biasa itu dia memang nggak bisa koreksi astigmatnya atau silindernya. Gitu. Makanya dokter nanya tadi jenis lensa tanamnya apa. Betul. Gitu ya. Oh iya, jadi tetap silindernya masih ada ya dok ya? Silinder masih ada, tapi nggak perlu khawatir Bu. Sebetulnya yang paling penting adalah silinder itu bisa dikoreksi. Gitu. Selama dia bisa dikoreksi, jadi dengan pemakaian kacamata, ibu bisa melihat baik, itu sebenarnya sudah sangat cukup. Oke. Iya, saya pakai kacamata dok. Kalau malam misalnya mobil takut ada lampu-lampunya gitu kan bisa ada seperti Iya. gitu, Bisa bayang jadi solusi dikit. tadi pakai kacamata gitu ya. Oke. Oh ya dok, satu pertanyaan lagi dok. Silakan Ya. Bu. Iya. Ini kan mata saya sebelum dioperasi katarak itu ada kata dokter mild neuroglukoma. Neuroglukoma. Kalau sudah dioperasi katanya itu neuronya itu katanya open ya. Jadi bisa terbuka gitu. Oke. Glaukomanya. Saya Jadi ngerti tidak nih. ada, betul apa tidak ya dok ya? Oke. Baik Ibu, mungkin yang saya bisa tangkap ya. Jadi ketika Ibu dioperasi katarak, sudut matanya menjadi lebih terbuka. Berarti Iya, kemungkinan waktu pada saat Ibu dioperasi katarak Ibu itu membuat sudut mata menjadi lebih sempit gitu. Itu Iya. kedepannya bisa menyebabkan glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata dulu gitu. Jadi ketika si kataraknya diambil, sudutnya kebuka lagi, seperti itu ya Bu, kurang lebih ya kata dokternya. Iya dokter betul. bilang katanya saya mild neuroglukoma. Jadi setelah dioperasi nanti kataraknya, jadi neuroglukomanya bisa hilang, betul ya dok ya? Iya, sudutnya menjadi lebih terbuka, Bu. Jadi risiko untuk glaukoma, kalau glaukoma karena pemeriksaannya akan banyak dulu tuh sebelum kita dapat memastikan diagnosa itu sebuah glaukoma gitu. Tapi memang betul katarak itu dapat menyebabkan sudut sempit. Jadi kalau sudutnya sempit bisa menyebabkan glaukoma. Ketika kataraknya diambil, sudutnya menjadi terbuka gitu. Oke, kurang lebih begitu Ibu. Ada lagi yang disampaikan atau sudah Iya, cukup ya? tekanan bola mata saya 11 sama 12. Ya 11, udah bagus 12. itu. Bagus kok Bu. Iya. Oke, baik. Iya, Terima kasih dan- Bu Ida ya. oke, terima Insya Allah jawabannya sangat membantu ya Bu ya. Oke.
Baik dokter, kita sekarang masuk pertanyaan email deh ya kalau Boleh. gitu ya. Ini ada berapa pertanyaan? 3 pertanyaannya. Jadi bagi pemirsa yang bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal, beserta pertanyaan sedetail mungkin ya. Baik, pertanyaan pertama dari Emily ya, dari Depok. Oke. Dok, aku mau tanya dong, apa bedanya ulkus kornea dengan katarak? Pertanyaannya kaya ya dari tadi, materinya banyak banget nih, aku belajar banyak. Dan apakah ulkus kornea ini nantinya bisa sebabkan katarak dini, Dok? Aku ada bintik putih seperti keluhan katarak gitu di kornea, tapi setelah diperiksa katanya kemungkinan infeksi dan ada dugaan akibat pemakaian soft lens juga. Aku sudah dikasih antibiotik, mau tanya apakah bisa lebih rentan katarak nantinya? Oke. Ulkus kornea dengan katarak, Ya. bagaimana? Itu secara anatomi memang berbeda ya. Kalau kornea itu dia bagian paling depan. Memang bening juga sih gitu. Nah, sedangkan kalau katarak itu dia kelainannya pada lensa gitu. Tapi memang kornea jika mengalami penyakit gitu ya, misalnya kayak tadi dalam kasus ini misalnya, nah ini ya, kalau ini kan lihat kalau katarak itu yang di bagian tengah situ ya, itu yang ada tulisan lensnya itu adalah lensa yang keruh menjadi katarak. Sementara kornea itu yang paling depan yang lihat ada lengkungannya ya, gitu. Yang agak melengkung itu namanya kornea. Jadi secara anatomi memang berbeda. Cuman mungkin kenapa dia bilang dia merasa seperti katarak, kita lihat lagi gambar yang sebelah kanan. Yang kanan itu katarak kan, lensa yang keruh bagian tengahnya. Kornea itu kalau kita lihat secara kasat mata, secara umum sepertinya menyatu gitu ya. Nah, kornea itu di depannya. Jadi kalau misalnya bintik putihnya di bagian yang bening itu, bagian bening yang di depannya, sebenarnya di depannya itu kan, di depan yang bagian iris yang hijau itu kan kornea. Korneanya itu keruh, terlihatnya seperti bintik putih. Jadi orang kadang mikirnya oh jangan-jangan itu katarak, tapi secara anatomi itu berbeda. Oke, Gitu. bintik putih gitu ya tadi ya, istilahnya betul. seperti itu ya. Itu ya, dan ini pemberiannya obatnya antibiotik, terus juga diduga akibat pemakaian soft lens juga. Jadi ini sesuatu yang berbeda dengan Berbeda katarak sekali. itu sendiri ya. Dan apakah lebih rentan terkena katarak nantinya ada jadi faktor resiko yang dimiliki atau dibawa oleh Mbak Emilia ke depannya gitu, Dok? Sebenarnya kalau tata laksananya sudah benar sih enggak, kecuali dia ada trauma ya, maksudnya Oke. ada benturan itu baru. Oh beda iya, lagi. itu faktor yang lain lagi ya. Jadi benar-benar evaluasinya harus menyeluruh komprehensif gitu ya, Dok ya, supaya bisa lebih jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kusuma dari Jakarta. Dok, saya ada indikasi katarak di mata kanan kiri. Namun dokter bilang kasus saya belum urgent banget, Dok, untuk diambil segera operasi gitu ya. Nah, tapi sebaiknya bagaimana, Dok? Saya bingung apakah benar kalau mau operasi lebih awal itu akan lebih bagus. Karena saya takut kataraknya itu keburu tebal dan bisa bikin kebutaan. Umur masih di bawah 40 tahun. Oke, kira-kira tindakan apa yang disarankan? Bagaimana, dokter? Oke. Kalau ini sama seperti yang tadi, katarak itu dioperasi atau tidak dioperasi tergantung dari derajatnya juga, dan yang paling penting dari keluhan pasiennya. Selama pasiennya belum ada keluhan yang menurut dia tidak mengganggu aktivitas, itu masih bisa lah ditunda. Tapi perlu diingat ditunda dalam artian dia juga harus sering kontrol. Jadi diobservasi aja. Observasi. Begitu itu dia mengganggu, ya berarti lebih baik dioperasi gitu. Ya jangan sampai didiemin sampai tahu-tahu datang lagi, kontrol lagi sudah sama sekali nggak bisa lihat, itu baru yang susah. Kurang lebih begitu ya. Karena mungkin juga lagi di tengah-tengah pandemi begini, Iya, untuk harus mempertimbangkan keluar rumah kalau yang belum urgent banget kan juga Iya. perlu dievaluasi lagi gitu ya, Dok ya. Kecuali memang yang memang ini ya, Dok ya, seperti udah Matur banget, banget, udah matang banget, Iya. itu nggak Udah ganggu banget. Itu harus dipikirin. jadi lihat-lihat juga umurnya juga macam-macam lah ya, Dok ya, pertimbangannya ya, Dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Yusliani. Oke, dokter, anak kami usia 2 tahunan sudah dioperasi mata. Oke, di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Sebelumnya saya dan suami sudah pergi ke beberapa dokter mata untuk meyakinkan kami sebelum anak kami ini dioperasi. Oke, pertimbangannya matang ya. Jadi kemudian yang ingin saya tanyakan, Dok, untuk perkembangan mata anak kami ke depannya, adakah pantangannya, terutama saat anak berada di luar ruangan, di luar rumah, seperti resiko
matanya itu terpapar sinar matahari dan sebagainya itu bagaimana. Jadi terima kasih dokter, mohon solusi atau bantuannya ya. Jadi ini pasca operasi untuk katarak kontinental ya, 2 tahunan ini ya berarti ya. Oke, bagaimana itu dokter? Oke, kayaknya sih itu, tapi sayangnya tadi dia nggak sebutin apa udah pasang lensa atau belum gitu ya. Iya, infonya belum detail sekali ya. Yang jelas sih kalau misalnya anak sudah dioperasi katarak gitu ya, baik sudah pasang lensa ataupun belum, memang secara penglihatan itu kan dia belum baik ya, maksudnya nggak sama pada anak yang belum ada katarak. Sebagian besar pasti seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah karena penglihatannya dia nggak baik, jadi benar-benar harus diperhatikan kalau dia beraktivitas. Itu. Contohnya bagaimana dok? Pemantauan sehari-harinya nih? Iya, misalnya aktivitas dia berjalan atau bermain itu perlu hati-hati karena takutnya malah jadi timbul kelainan yang lain karena penglihatan dia yang nggak jelas gitu. Terus seperti biasa kalau misalnya yang kita udah ketahuin ya sekarang gadget kan juga radiasinya besar. Nah itu dia. Nah itu juga harus benar-benar dipantau atau dibatasin gitu. Dan yang tidak kalah penting atau paling penting adalah kontrol rutin karena dia bola matanya masih tumbuh, penglihatannya juga masih berkembang, saraf matanya juga masih butuh rangsangan yang kuat biar dia bisa melihat dengan baik ke depannya. Jadi yang paling penting dia harus kontrol rutin sih. Pengertian lensa ditanam itu artinya kalau masih kecil gini ya dok ya 2 tahunan, artinya harus di 5 tahun pertama di usia-usia yang lagi golden periodnya juga kan terkait dengan pertumbuhan, perkembangan matanya juga gitu ya dok. Pertimbangannya bagaimana tuh dok? Ada yang pasien itu langsung kita pasang lensa IOL, ada yang ditunggu dulu. Ditunggu karena kondisinya? Karena matanya itu kan masih berkembang gitu. Makanya tadi sayangnya dia nggak sebutin usia berapa ketahuannya dan usia berapa di operasinya karena itu biasanya menentukan. Atau kayak ada kacamata khusus dulu atau apa? Kacamata gitu? Pasti dikasih dulu, dikasih karena lensa aja kadang tidak cukup, apalagi kalau tidak dipakai lensa lebih tidak cukup lagi, pasti kacamata dikasih. Gitu ya, jadi ada follow up yang bisa didiskusikan kembali gitu ya dengan dokter spesialis mata yang menanganinya langsung ya. Oke, ini tadi second opinion aja berarti ya. Oke dokter, terima kasih penjelasannya, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai katarak dan pelaksanaannya bersama dengan Dr. Vanesha SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Dan dokter dilanjutkan kembali mengenai materi kita di segmen terakhir sebelum ke closing statement. Sebetulnya gini dokter, kalau kita bicara tentang, tadi kan ada pasca operasi, apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya sebelum melakukan tindakan operasi itu kan banyak juga nih orang-orang di luar sana yang merasa khawatir atau menunda pengobatannya, menunda treatmentnya karena rasa cemas gitu. Sebenarnya tindakannya akan seperti apa sih? Apalagi tadi ada istilah insisi, ada yang kecil, ada yang mungkin agak perlu lebar dikit gitu ya. Tapi sebenarnya prosesnya itu sendiri seperti apa? Apakah dibius? Terus juga persiapan yang perlu diperhatikan khususnya buat teman-teman di luar sana yang katakanlah ada faktor resiko penyakit tertentu gitu ya. Bagaimana dok? Yang jelas kalau mau operasi kita lakukan persiapan dulu. Persiapannya itu meliputi dari penyakit periksa darah. Terus kalau sekarang kan lagi COVID ya, jadi pemeriksaannya juga lebih detail. Harus sampai ronsen, ronsen dulu. Rapid atau bahkan mungkin sampai ke PCR gitu. Kalau semuanya oke, misalnya, tapi misalnya pasiennya punya gula nih, sakit gula, kita harus lihat dulu gulanya berapa. Kalau ternyata gulanya tinggi, itu harus ditata laksana dulu sampai gulanya normal. Baru setelah itu baru bisa kita jadwalkan. Setelah dapat jadwal, pasien nanti akan datang. Prosesnya itu biusnya bius lokal, jadi biasanya hanya ditetes atau disuntikan sedikit obat bius di selaput matanya. Seperti itu. Nanti pasiennya jadi sadar. Kadang yang agak lebih tricky adalah karena pasiennya nggak pernah masuk ruang operasi jadi takut gitu, jadi gelisah. Sebenarnya sih nggak perlu. Jadi
tenang aja karena matanya udah nggak ada rasa apa-apa juga selama dilakukan operasi gitu. Pengerjaannya sendiri itu sebenarnya nggak lama kok, 15-20 menit semua kalau lumayan misalnya, lama dok. Bagi sebagian orang nggak, tapi kan di bawah santai relax aja iya, dok ya. santai aja selama pasiennya juga bisa kooperatif. Operasinya pasti akan lebih nyaman buat pasien dan juga buat operator, dan insya Allah hasilnya juga lebih baik sih, karena ini kan operasi katarak operasi bisa dibilang sudah sangat umum ya, Iya, paling iya. umum dilakukan. Cuman karena judulnya operasi, kadang apalagi nggak dibius sadar masuk ruang operasi, jadi pasien kadang agak gelisah, itu aja sih. Dan ini tadi untuk misalnya kalau dua-duanya yang kena gitu ya, berjarak kan dok ya, artinya nggak yang langsung dua-duanya saat itu juga. Ntar recovery-nya gimana gitu? Salah satu sih, satu-satu dulu. Biasanya kita pilih yang paling mengganggu pasien atau yang kataraknya paling tebal. Nanti kalau misalnya mata sebelahnya sudah selesai dioperasi, kita lihat proses penyembuhannya baik, gitu udah nggak merah, udah pokoknya sudah baik lah proses penyembuhannya. 2 minggu kemudian sudah bisa mata sebelahnya. Oke, nah berarti sekarang kan perlu edukasi khusus nih untuk nih ibunya atau bapaknya atau mungkin keluarganya juga ya, caregiver segala macam, kalau yang pasiennya katakanlah sudah bergantung gitu ya dok ya. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Karena tadi kan keluhan dari penelpon misalnya, oh saya ternyata ada matanya jadi kering atau berair gitu ya, terus ada yang begini, ada yang begitu, terus ternyata ada kaitannya dengan penyakit-penyakit lain nih gitu ya dok ya. Jadi bagaimana juga untuk pesan-pesan dari dokter juga nih yang untuk bisa dipraktikkan di rumah, apa aja yang perlu diikuti lah ibaratnya. Yang jelas setelah dilakukan operasi katarak, pasien itu tidak boleh kena air dulu matanya. Sampai berapa lama? Paling enggak 2 minggu sampai 4 minggu. Kita lihat dulu, lihat keadaannya kan nanti kontrol berkala kan. 1 hari setelah post op dilihat, terus 1 minggu dilihat. Itu paling enggak sih minimal 2 minggu lah. Nggak boleh kemasukan air, nggak boleh kemasukan debu. Biasanya nanti kita kasih penutup mata buat melindungi. Dan pelindung mata itu lebih baik dipakai juga pada saat tidur. Jadi takutnya kan kalau tidur kita suka nggak sadar ya megang-megang mata. Betul, nanti pucek-pucek gitu ya? Iya, nanti malah jadi timbul infeksi sekunder seperti itu. Apalagi ya paling nggak boleh kena kotoran juga, terus obat tetesnya dipakai sesuai anjuran gitu. Itu secara umum ya gitu. Nanti kondisinya tambahan-tambahannya nanti dilihat pasca operasinya sih. Kalau butuh penanganan khusus lagi baru nanti ada tambahan. Tapi kalau untuk posisi tidur yang mungkin membuat pasien jauh lebih rileks gitu, ada nggak yang mungkin yang bisa diikuti juga gitu tips-tipsnya? Yang jelas matanya nggak boleh tertekan, ketekan gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka untuk 1 minggu atau 2 minggu pertama pasiennya tidur terlentang aja, karena kita kadang nggak sadar ya kalau misalnya yang dioperasi mata sebelah kiri terus ketekan mata sebelah kirinya. Yang namanya tidur kan posisinya berubah-ubah gitu ya? Betul, lebih baik sih terlentang dulu aja. Oke, jadi tadi air tidak boleh kena air dulu gitu sama 2 minggu tadi ya? Untuk kasus-kasus tertentu yang kataraknya tebal, operasi insisinya agak besar, itu untuk sujud atau gerakan tertentu lah ya ibaratnya. Itu harus terbatas dulu. Berarti untuk aktivitas fisik seperti olahraga, artinya kan perlu dipertimbangkan juga ya, dievaluasi lagi, apalagi gitu ya dok. Intinya bisa dikonsultasi ke dokternya. Intinya kalau untuk dari segi makanan tadi perbanyak antioksidannya, atau mungkin ada tambahan obat apa gitu yang bisa membantu recovery dari dalam juga, atau ada suplemen khusus untuk matanya gitu barangkali vitamin itu, atau sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh juga, atau bagaimana dok pada prinsipnya? Yang tadi dilihat di slide yang vitamin A, C, E boleh aja sih, tapi suportif gitu ya dok? Iya, itu sifatnya hanya tambahan aja, suportif. Tetap obat utamanya adalah obat yang kita kasih, obat tetes atau obat minum antibiotik yang kita kasih pada saat setelah operasi, terus nanti ke depannya baru dilihat lagi. Oke, intinya begitu ya. Terus juga perhatikan suhu ruangan juga supaya mata juga tetap terjaga ya dok, ya, kondisinya nggak terlalu kering atau apa gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement dok yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, silakan dokter. Oke, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa katarak ini memang suatu penyakit yang paling umum, pencuri penglihatan juga. Jangan
harus benar-benar aware atas gejalanya, dan jika sudah merasa terganggu tidak perlu takut untuk konsul ke dokter. Betul. Dan jika diperlukan memang harus dioperasi, jangan sampai ditunggu-tunggu lama-lama karena nanti operasi yang harusnya simple jadinya jadi lebih susah, atau komplikasi yang timbul akibat katarak malah akan justru mempersulit ke depannya. Gitu. Oke, kurang lebih begitu ya dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Amin. Sukses dan berkah selalu untuk dokter Venesia ya. Amin. Iya, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.